berarti hatinya harus tasdik. Tasdik itu melihat kepada zat Allah, pendidikan tauhid lah. Nggih. Syahadat yaitu menyaksikan, nyekseni marang Gusti Allah. Saksi ada dua, ada saksi yang sungguhan, ada saksi yang tidak sungguhan. Yang saksi yang sungguhan seperti ini, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penyaksian seperti ini diucapkan di lisan, tapi hatinya harus melihat kepada zat. Di mana zat Allah? Di mana-mana, tapi tidak menempati sesuatu. Oleh karena itu kalau kita dibilang oleh para dai, katanya Allah di arsy sana, katanya Allah di langit sana, katanya Allah di akhirat sana, itu adalah tidak benar. Yang benar Allah di mana-mana, termasuk di depan saya. Ngaji seperti ini bahaya banget, tapi orang-orang mencari di mana tempat ini ngaji, ternyata pada malam hari ini cabang ke-18 Mojokerto 2, yang satunya di Miji sana. Insya Allah seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga syahadat. Innani anallah la ilaha illa ana. Saya kasih tahu, itu adalah syahadatnya Allah. Waktu Allah bersahadat, itu Allah melihat kepada zatnya sendiri. Kenapa seperti itu? Itu adalah mendidik manusia, mendidik umatnya. Kalau membaca syahadat itu harus melihat zat. Ini yang benar. Kalau kita menjadi makhluk tidak seperti itu. Allah saja menjadi Tuhan. Itu kalau syahadat melihat kepada zat. Apalagi kita menjadi makhluk saja, tidak pernah dididik seperti itu. Sekarang saya hadir di sini sebagai obor, sebagai lampu, sebagai sukle, agar hatinya tidak gelap. Banyak orang yang matanya cerah melihat sesuatu, tapi hatinya gelap terhadap zat Allah. Saya katakan bahwa di dalam di sini adalah zat Allah. Seandainya Allah di sini tidak ada, saya tidak berani mengatakan seperti ini. Karena itu kita syahadat menghadap ke selatan, kita syahadat menghadap timur, kita syahadat menghadap utara, kita syahadat menghadap ke barat. Harus melihat kepada zat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti itu, bersyahadat seperti itu, tercantum dalam surat At-Toha, yaitu ayat nomor 14. Innani satemene ingsun, ini anak pondokan. Ana yaiku ingsun iku Allahu Allah, la ilaha ora ana pangeran illa ana kejaba ingsun. Surat At-Toha. Kalau nanti sempat silakan dibuka. Kalau saya salah mohon dimaafkan. Umur wis tuwek ngene maca Quran kadang-kadang keliru. Ayat 6 diwaca 7 barangkali. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah syahadat muta'awilah namanya. Apa kita sudah seperti itu? Nah, ini tanda tanya besar seperti celurit. Apa kita sudah seperti itu? Ini kekurangan kita. Satu, dilanjutkan apa enggak? Kalau dilanjutkan sampai konangan ini, enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa, konangan enggak apa-apa. Itu konangan daripada enggak konangan. Konangan. Oh, konangan. Oh ya Allah, enak konangan.
konangan karena yakunu konangan ayo Mbak Wiro ayo napa kenapa Pak anu ben anu oh ngono anu ben anu iki apa jenenge permintaan Mbak Wiro oke oh sepurane ae enggak tau rene ada rene kalau ndelok Mbak Wiro oh Allah kok ngarepe Mbak Wiro ngono ya delok pengaruh kembali ya, mana jadi Allah akhirat kita apa sih digawe? Jebol temen ada internet terbang tahu kan? Iya. Mbak Mira mungkin nek kapan ngaji keberatan besok buat tulisan diundang belum? Aku tengoni. Aku tengoni. Waduh. Ayo dia. Ya, ini dia sahadat Allah dari sahadat sampean ya. Nomor loro sahadat mutawasiqah. Apa? Betul. Betul nek gak apa-apa lah pokoknya jenis pelek nek kula ngomong rada ngowo sesuk dilokno. Soale untune merotoli. Ya. Sahadat yang kedua adalah sahadat mutawasiqah. Sahadatnya siapa, Pak? Yaitu sahadatnya para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bunyinya bagaimana? Seperti ini bunyinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini rasulnya. Adapun istrinya menggunakan syahadat yang nomor 3. Saya didik seperti ini. Tapi kalau ngajinya tiap Selasa Kliwon, saya nggak bisa mengkhatamkan. Minimal setengah bulan sekali saya bisa mengkhatamkan. Agar panjenengan tahu Tuhan yang sebenarnya. Ini banyak orang ngaku Tuhan, tapi suruh menunjukkan nggak tahu. Nggak tahu. Saya tanya sekarang, contoh. Kalau orang punya, pasti bisa menunjukkan. Mbak Wiro, jenengan punya udang. Punya udang. Wah, negeri ya. Niki, digaruk. Niki. Ya, oh nggih. Contoh, Mbak Wiro panjenengan gak ada blangkon. Lah, niki ndak. Niku. Ah, iki sing bener wong duwe iku iso dodolno. Pun semerap. Nek ngaji iki gak cocok, gak usah diundang meneh. Gak usah. Heh? Aku ada ngono. Oh, ngono. Aku ada ngono. Wis gak usah. Gak usah. Nggih. Tapi rasane ate kok iki meneh. Tahu tak terlalu. Boten iki guyonan. Awen delok video kula guyonan 1100 video. Kuncinya Gus Umar Dinar. Sekarang bisa dicek kalau punya kuotanya. Itu adalah kuncinya. Nabi Muhammad misalnya nikah dengan Ibu Siti Khadijah. Ini contoh. Nabi Muhammad gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, melihat kepada zat Allah, wa anni rasulullah, melihat kepada zat Allah juga. Karena Nabi Muhammad fisiknya di dalam zat. Di dalam zat. Nabi Muhammad sekarang di mana? Di dalam zat. Syariatnya di Madinatul Munawwarah. Di sebelah sana Raudhah. Tapi ternyata Nabi Muhammad di dalam zat. Kapan Pak? Sekarang, gak usah besok. Seperti itu. Makanya seperti ini supaya ada hikmahnya. Nomor 1 gak hujan. Alhamdulillah kemarin hujan. Sabtu dan Minggu stop lagi karena ada tugas 2. Hujan berikutnya ternyata sekarang terang. Ya, mungkin Mbak Wiro bantu mungkin minta kepada Allah, mintanya melihat kepada zat. Ya Allah, terang ya Allah, terang ya Allah. Ternyata terang. Dungane Mbak Wiro. Emang tumpeng nih. Oh, tumpeng nih. Wancane panganan tok ae. Ojo kertai panganan tok ya. Oh, kriyan ya ketularan kok kene bae. Bangkane apa gak soge-soge ya. Dipangan memang apa? Sini Bu. Ibu-ibu kalau ingin kaya gampang. Gak usah makan, gak usah minum.
pipis dimpet, ngengek dimpet. Insya Allah cepet. Cepet apa? Cepet oke berat. Ya cepet mati. Makanya sama aja ketemu kata Pak Soki pada masih ngomong. Kalau ini kakek pangan, itu mah nggak bisa ngomong tumpeng. Ya, oh iya nana DKI tumpeng aja dari kondo terok nggak? Aja, apa kaudanan? Ya tahu dan dari kene pangan lambung Pak Pung, Pak Mustafi mandule di rumahnya mangan bareng, enak ya Mbak Mira. Syahadat yang kedua, syahadatnya Nabi Muhammad atau para Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tinggal terakhir, yaitu syahadat mutaakhirah. Syahadat mutaakhirah itu syahadatnya siapa? Yaitu syahadatnya umat Islam. Caranya bagaimana? Seperti saya ini praktek. Karena ini langsung live ya. Kemudian jamaah YouTube juga menyaksikan. Saksikan semuanya. Sekarang saya bersyahadat. Yang benar bagaimana? Yang benar seperti ini. Hatinya melihat kepada zat dulu, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingin melihat ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati melihat, tasdiqum bil qalbi. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau orang sholat gini, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini ada artinya. Tapi walaupun kita sudah tahu kalau ini seperti ini, tetap nggak nyaut. Nggak nyaut karena wujud kita kok satu pun belum dipelajari ya. Ini pertama kali masih pembukaan tok, nggak ada apa-apanya ngaji pada malam hari ini. Selamat malam juga Indonesia. Apa kabar semuanya? Jangan lupa tanggal 18 ujian marifat. Sekarang saya di Mojokerto meliburkan 2 cabang 5 Panjunan dan cabang 15 Babe sebelah keramik Diamond Indah. Mungkin di sini ada yang kerja ke sana. Saya ngaji di situ Mas. Ngaji di sebelahnya keramik Diamond Indah. Namanya Langgar Al-Hidayah, insya Allah seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah menyaksikan kepada Allah, hatinya melihat zat, menyaksikan kepada Nabi Muhammad, hatinya juga melihat kepada zat. Kenapa Pak? Karena Nabi Muhammad sekarang berada dalam zat Allah. Dan Nabi Muhammad hatinya adalah ma'rifatum bidatillah. Kalau kita mengaku jadi umatnya Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad adalah ma'rifat, ngapain kita jadi umat Nabi Muhammad gak ma'rifat? Berarti bukan umat Nabi Muhammad. Kalau diteliti dengan pelajaran tauhid, maka yang pertama tadi saya katakan, ngaji ini diteruskan apa enggak? Kalau diteruskan jangan konangan kabeh. Apa? Diteruskan apa enggak ini? Konangan sampean? Ketok, konangan gua. Lah konangan ketok. Nah, kalau konang biasanya ciri-ciri kok miber, kok golek konang gak ono. Lagu ini Dalailah. Nggih, kunang-kunang iku Dalailah. Asale tontonan dadi tuntunan. Aja sampai tuntunan dadi tontonan. Makanya saya tidak pernah ngaji bawa gitar. Karena apa? Supaya tidak jadi tontonan. Kalau saya nggak gitar, ketepung dan lain-lain, maka ini bukan tuntunan, tapi adalah tontonan. Makanya kalau pengajian seperti ini, ojo ngrungokno pengajian, delok pengajian. Nek kapan nih bawa gitar, nek kapan nih bawa kentung. Saya nggak pernah selamanya nggak gitar dan seperangkatnya supaya nggak jadi tontonan. Kalau Ibu Ida Laila itu adalah tontonan, tapi berubah dia takwa kepada Allah, akhirnya menjadi tontonan. Itu yang benar. Dia nelek umpama sekarang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah syahadat. Kemudian awwaluddin ma'rifatullah. Awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi
bistikoni. Ini sering dibaca oleh para ulama, tapi dia sendiri nggak tahu. Awwaluddin utawi kawitane agama iku ma'rifatullah, weruh Allah. Weruh ma'rifat apa, Bu? Weruh awwaluddin ma'rifatullah. Kaitane agama iku weruh Allah. Berarti agama Islam tidak mungkin ada seandainya Allah tidak bisa dilihat. Seperti itu. Makanya ngajinya lain. Yang lain ini, kalau lain ini berarti tauhid. Kalau enggak tauhid, mosok iso lain keterangannya. Enggak ada syariat sama dengan ini. Tapi di sini gudang syariat juga. Syariat kalau enggak ada tauhidnya, enggak ada apa-apanya. Tauhid juga enggak ada syariatnya, juga enggak apa-apanya. Syariat tanpa tauhid ibarat kelambi rene gano wonge. Kalau hakikat ada badan tapi enggak pakaian. Terus benar yang mana, Bu? Rene gade kelambi dibanding kelambi tok gano wonge. Enggak bener karo. Ya rene gano klambine. Apa rene kelambi tok. Ayo opo klambi rene tok klambine. Lah menawa wonge tok rene gade klamben yo salah. Makanya siapa ngaji syariat tidak kenal tauhid itu sama dengan ada baju tidak ada, yang badannya tidak ada. Kalau ada hakikat tapi tidak mau melaksanakan sholat, berarti sama dengan orang ada badannya tapi tidak berpakaian. Salah semuanya. Oleh karena itu siapa yang marifat, jangan sampai tidak sholat. Jangan sampai tidak sholat. Saya di sini adalah untuk berjuang. Kebetulan di sini bersama-sama dengan Mbak Wiro. Dikasih satu lagi sableng gitu ah. Untuk biar sableng ya. Nggih. Bila sableng ya. Nggih lak kali ngono tok. Sablenge sapa iki? Oh bapak iki. Oh nggih. Baik iki. Dadi Wiro sableng. Cocok di wandok. Nggih. Awal wajibin alal insani. Pertama kali yang wajib buat manusia bukan sholat, tapi ma'rifatun ilahi, perlu Allah bistikoni oleh perlu kelawan yakin. Yakin itu dekat, kemudian melihat dengan jelas, kemudian tegur sapa. Itu namanya yakin. Terus kita semuanya belum ngerti kepada Tuhan yang asli, tidak apa-apa. Sholatlah walaupun belum ngerti kepada yang disembah, tapi jangan lupa bersamaan dengan ngaji tauhid. Ini kalau ngajinya Selasa satu hari satu kali misalnya, maka saya nggak bisa mengkhatamkan karena terlalu jauh, jaraknya ini terlalu jauh, melangkahi ke Kamban. Minimal itu ya setengah bulan saya sanggup untuk memarifatkan Bapak Ibu semuanya. Saya jumpakan dengan Allah. Syariat hakikatnya yang menjumpai Allah adalah Allah sendiri. La tudrikul absor, ora bisa ningali ing Allah pira-pira pandangane menungso. Wah kali utawi Allah iku yudriku kan ningalke al absor marang pira-pira peningali menungso. Berarti nek menungso iso ndelok Allah, aja dilokno. Soale sing ndelokno sapa? Allah. Wong maca Quran balak-balik digawe tahlilan, digawe apa istighosan balak la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Balak-balik ngomong ngono tapi gak ngandel nek Allah kena didelok. Lah itu ngomong apa peno? Ya apa ngene iki? Ya jebol kabeh internet kebon tauhid. Wis kadung isan. Nasi sudah kadung jadi bubur. Wis kadung sapa iso ngendhalai? Iki kehendak Allah. Akhirnya diangkat oleh Allah masuk ke sini. Selamanya saya umur 1 tahun sampai 62 tahun masa ini masuk ke Mojokerto yang Telasih 87 ini. Semoga yayasannya berkembang dan juga ilmunya bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi keterangan seperti itu. Agama gak ngarono, kok coba Allah gak kena didelok. Makanya agama ono polane Allah kena didelok. Untuk yang satu. Yang kedua, tugas kita pertama bukan sholat, melainkan adalah
mengetahui Tuhannya. Endi pangeran kuwi iki? Nah, ndolek isik. Mari ketemu. Ah, kaya iki ketemu. Ah, baru diombe. Iya bener. Wes saiki pertanyaan. Bapak Ibu, ibu-ibu aja. Ibu sudah tahu suaminya atau belum? Sudah. Itu yang bener. Bojo-bojone dhewe kudu ro. Dene sampean gak ro kenemenen ben. Iki ana iki wong duwe bojo karo bojone. Bapak juga enten Pak duwe bojo karo bojone. Muga-muga gak ono. Nggih. Wong duwe bojo ro bojone iku jempol. Ro bener. Tapi duwe bojo karo bojone iku berarti ngene. Dari ada-ada dipalang rene. Oh, dipalang rene. Senewen ya. Ngono ya. Wes sing mang nggih, kula gereng saniki. Wong duwe bojo kudu ro bojone. Iki ngomong kula iki bener apa salah? Diseceni wong akeh internet juga melihat ini, Bu. Bener nggih? Oh, bener. Saya kula takon. Wong duwe pangeran kudu ro pangerane. Iku bener apa salah? Ayo aja ade ales maneh. Ya bener. Wis sampeyan tak giring kan duwe bojo kudu ro bojone, iku bener. Lah saiki kula kodekno, wong duwe pangeran kudu ro pangerane, iku bener apa salah, Bu? Ya bener. Sing gak bener iku duwe pangeran tapi gak ro pangerane. Sing gak bener iku duwe bojo tapi gak ro bojone. Masuk akal kabeh. Apa ning ngaji gak masuk akal apa kula rene? Gak usah disangoni. Aduh gak masuk akal. Loh, berarti aku yang jalur lah. Loh, bener wae Mbak Bino. Ya apa sih deh? Ngomong kok plecok kabeh iki. Ya sepurane ancen umure wis tuwek. Kancane Mbak Wira sekitar umure. Ben nekeran kula nggih padha. Ana lemah diuduk-uduk diuyuhi gaya apem. Ben kok kaya ngono ki ya. Jadi niku Bapak Ibu itu yang saya sampaikan. Kemudian jenengan harus tahu 10 malaikat namanya saja. Namanya saja. Maksud nama itu agak hafal. Nah, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil dan seterusnya sampai 10. Kemudian kita pada 4 jenengan harus tahu. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau jenengan gak nyentuh pelajaran tauhid, gak akan tahu. Gak akan tahu, padahal ya gampang wong syariat tuh. Yang ketiga adalah jenengan harus tahu Nabi 1 sampai 25. Walaupun gak urut. Nah, tugas kita sudah banyak, kekurangannya banyak. Makanya ngaji 1 kali kekurangannya banyak, konangan kabeh. Nggih. Apa nek gak konangan kabeh. Misale dikon leren yo gak terus ngono. Ya terus saya pulian. Terakhir, Bapak Ibu harus tahu sifat wajib 20. Wujud kidam bako mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu khayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Jangan siapa yang merasa usianya di atas 16 tahun dan tidak gila, maka wajib ngaji wujud kidam bako. Kalau tidak dosa sampai dosa di atas kepala saya ditumpuk Quran bahwa orang tidak ngaji sifat wajib 20 dosa Pak. Saya berani ditumpuk dosa Ben. Tapi semoga dengan adanya saya hadir di sini merupakan lampu memberi penerang kepada hati. Semoga seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tidak lama waktu yang saya sampaikan karena ada berikutnya. Tapi saya di sini adalah tadi informasi saya waktunya berapa? Ya, sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Kalau 1 jam setengah Bapak Ibu nggak kerasan mungkin karena keterangan saya panas. Jangan-jangan meloncat apa? Kejal-kejal itu ya. Iki atine ana sing wis gak kuat iki tapi jangan metu isin. Bisa sampean. Nggih krasa.
keterangan kula iki gak percaya. Walaupun kula bener keterangan seperti ini disaksikan oleh Allah dan malaikatnya, tapi tetap bagi hati yang buntu tidak akan terima keterangan saya. Rasakan hati masing-masing. Enggak seperti itu. Iya, keterangan saya sudah benar. Contohnya tadi orang punya suami harus tahu suaminya, punya Tuhan harus tahu Tuhannya. Ini keterangan benar, tapi tetap dalam hati nolak. Om Allah kok kena didelok. Al-Hikam halaman 33 mengatakan, kaifa yutasawwaru ayat jubau sayun. Yopo isane Allah gak kena didelok. Wa huwa dhara qabla wujudi kulli syai'in, padahal Allah itu jelas sadurunge iki. Nah, sadurunge iki. Sadurunge Hikam halaman 33. Barangkali punya Hikam Yai Haji Misbah bin Jalil Mustafa, silakan dibuka. Hikamnya adalah coklat. Ada lagi, yang satunya lagi. Kaifa yutasawwaru ayyam jubau syai'un wa huwa dharu fi kulli syai'in. Bagaimana Allah tidak bisa dilihat karena ketutupan? Bagaimana Allah bisa ditutupi? Padahal Allah jelas di sini. Nah, di sini jelas. Seandainya tidak jelas, kita ngapain kelihatan ini? Kita kelihatan ini warna hijau karena Allah di sini ada, tapi tidak menempati ini. Nah, seperti itu ngajinya orang makrifat. Sampai nekakno kula yang ini keterangane. Ya seluruh kagepen tambah ten. Nek kagepen tak jombol ae. Anjene gak kuat jo seluruh pe. Oh, ini ada petunjuk. Saya nerangkan apa? Nerangkan tauhid Gus Umar. Seperti itu. Nama saya Umar Al-Khotob, tapi disebut Gus Umar lebih gampangnya. Kemudian ada orang disuruh oleh kiainya disuruh hadir ke saya, disuruh hadir ke Sidoarjo. Katanya saya Siti Jenar ada di Sidoarjo. Akhirnya nama itu saya kasih Gus Umar Jenar. Jadi satu di sini. Makanya wajah saya di YouTube berubah-ubah. Kadang-kadang kuning, kadang-kadang beranang lemah abang. Coba dilihat sekarang kalau nggak percaya. Warna dua, ada yang wajahnya itu kuning seperti ini, kemudian ada yang beranang abang, kumus-kumus. Makanya ada Gus Umar Jenar. Itu dari orang yang datang ke saya, dituju oleh kiainya bahwa si Jenar masih hidup. Makanya keterangannya kasar seperti ini. Ya ngaji bukan orang bareng ini. Kebetulan adalah Tanah Abang. Tanah Abang gimana Bu? Ya? Seperti itu. Tanah Abang itu ngomong boto. Wah, ngomong boto. Ambek tembok iki abang. Tapi Bapak Ibu kelihatan warna ini merah ya. Kalau di sini tidak ada Tuhan. Kalau di sini tidak ada Tuhan seperti ini. Nah, ini. Ini merah kelihatan Pak ya? Kelihatan ya? Nah, kuning kelihatan. Nah, di sini seumpama tidak ada zat Allah, jangan nggak mungkin kelihatan merah seperti ini, merah gitu aja. Terus seandainya di sini tidak ada zat Allah, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melihat kuning ini. Ini pembicaraannya orang seluruh. Kalau ngaji syariat nggak usah datang saya. Makanya besok dimusyawarahkan lagi kepada Bapak Yayasan dan Jamaah. Jangan undang saya kalau memang kelagepen. Nggih. Jadi Allah di depan saya, Bu. Tapi jenengan harus ngaji wujud kita bakal dulu. Jangan hatinya keterangan seperti ini sudah terdengar, tapi seakan-akan enggak mendengar. Itu besok telinganya dirampas oleh Allah ke akhirat. Ada kalau di tempat-tempat itu ada ngaji tauhid, tapi matanya pura-pura gak tahu. Itu besok matanya dirampas oleh Allah. Hidup di akhirat tanpa mata, tanpa telinga. Karena ada kebenaran nggak bisa masuk, mendal. Karena hatinya sudah dipimpin oleh iblis. Iblis sekarang, Dajjal sekarang sudah metu, sudah keluar. Lawannya adalah Imam Mahdi. Oleh karena itu, Bapak Ibu kalau ngaji seperti ini, jangan hanya kebiakan Selasa Kliwon. Kalau bisa jenengan ngaji di YouTube aja. 250 video, silakan ditotal, ditulis pada kertas, disetorkan ke saya. Besok dapat ujian makrifat. Ngajinya di YouTube, gak usah ke tempat saya, jauh.
Di sini sana 30-an kilo kira-kira. Jadi siapa yang ngaji di YouTube 250 video itu nanti dengan catat di kertas folio mendapat 1, 2, 3 judulnya ditulis. Kemudian dapat 50 dan konsultasi ke saya akan ada ujian makrifat supaya tahu Allah itu sapa, apa, kapan, piro, nondi, kaya apa. Sekarang bertanya, orang Hindu sudah ketemu dengan Tuhannya apa belum? Orang Hindu sudah ketemu. Orang Buddha sudah ketemu Tuhannya apa belum? Sudah ketemu. Orang Kristen sudah ketemu Tuhannya apa belum? Sudah ketemu. Tinggal orang Islam ketinggalan zaman. Kepada Tuhannya sendiri tidak tahu, ketinggalan zaman. Orang Islam yang hanya Islamnya saja, tapi hatinya tidak ada tauhidnya. Mosok kalah mbek wong Kristen. Wong Kristen karo Allah, bener. Anek wong Islam karo Allah bedanya apa Kristen sampai Islam? Corek semuanya. Seperti ini. Ya. Apalagi ngaji seperti ini sudah hari dekat dengan kiamat. Dekat kiamat ini. Kiamat ada dua, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra tangerane loro. Bawiro tuwek, saya tuwek. Ya, rambutnya warna dua, putih dan hitam. Kulitnya kisut, gegere pegelan. Kiamat apa? Tandanya kiamat apa? Kiamat sughra. Kalau kiamat kubra kok cik gelisih. Sak wulan iki Selasa kliwon kok cik gelisih. Kalau seperti itu perasaan sudah muncul, maka dari kiamat sudah dekat. Oleh karena itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takwa yang beneran. Jangan sampai naik ke mimbar. Naik ke mimbar, ittaqullah haqqa tuqati. Takwalah kepada Allah yang sebenarnya, tapi dia sendiri tidak tahu yang ditakwai. Kira-kira di mimbar seperti itu banyak apa enggak? Nah, ya itu. Rata-rata rasanya. Takwa kepada Allah itu tata keramanya ada 3. Ilmu, amal, istiqomah. Tercantum dalam Al-Hikam Yai Haji Misbah bin Yai Haji Janul Mustafa. Al-Quran juga dasari seperti itu. Jadi orang menganjurkan takwa di atas mimbar masjid itu harus takwa. Dia sendiri harus tahu yang ditakwai. Jangan-jangan ngomong takwa tapi dia tidak tahu kepada yang ditakwai. Kalau yang tidak tahu yang ditakwai tapi dia berbicara, sedangkan yang disuruh bertakwa dia adalah makrifat. Iku padha ambek wong merem nuntun wong melek. Bisa. Nggih. Sing takwa gak ngerti pangeran, tauhid gak kenal blas, tapi berani ngomong di mimbar takwa kepada Allah. Dia sendiri ngomong takwa tapi tidak tahu Allah. Sedangkan yang dimakrifati, yang diceramai itu adalah makrifat. Maka itu adalah di sini ibarat orang merem, di situ melek. Berarti ana wong merem nuntun wong melek. Kok ana umat sing kaya ngene iki. Ya, ajur mumur iki. Apane? Nggih. Ajur. Non? Ajur duwe endok. Endok ki sapa iki? Mojo Sari biasa, di Mojo Sari, kok singitan ngono. Oke, jadi ilmunya sebanyak 4 apa? Yaitu ilmunya sebanyak 4. Kalau tidak 4, namanya bukan ilmu. Berarti kalau ilmu kita belum menyentuh kepada 4 syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ibarat kita Islam dari kecil sampai sekarang tidak ada ilmunya. Lah kok sembahyang kata matlujubat diterangkan di situ akmaluhu marjudatun latuk balu, amalnya ketolak, ilmunya gak genap 4. Nah, seperti ini. Ya apa ini? Makanya orang publik geleng-geleng kepala. Saya nggak tahu, yang penting aslinya orang ngaji itu seperti ini. Ojo ngalor ngidul grudak gruduk. Gak ada apa-apa. Sembahyang sing asli. Sembahyang yang asli ada 3. 1 jamaah dengan makmum bersamaan dengan imam. Yang ketiga dengan Allah. Ini yang asli. Yang palsu, jamaah palsu itu adalah yang imami manusia, yang di imami atau yang makmumnya manusia. Tinggal 1, Allahnya tidak ada. Berarti nyembah apa? Gak nyembah. Ya sekarang pertanyaan.
Bapak Ibu, ana wong apa jenenge? Mangan karo sing dipangan. Jenenge napa? Mangan tapi karo sing dipangan. Jenenge napa? Oh, Pak. Mangan tapi karo sing dipangan. Jenenge ta gak mangan. Iya. Ngombe tapi karo sing diombe. Jenenge napa? Gak ngombe. Sandal gak digawe jenenge. Nah, bener kabeh kan? Ana klambi gak digawe jenenge. Gak klamben. Ana wong nyembah gak karo sing disembah jenenge. Ayo adik ales. Apa nih konangan kabeh. Iya, nyembah gak karo sing disembah jenenge gak nyembah. Keriming masuk. Disiksani wong akeh. Silakan barangkali ada debatan di depan publik, saya datang ke sana. Saya kasih keterangan yang cerah lagi dibanding dengan malam hari ini. Wis semerapa kekurangan sampean? Sak bajek tambah ijek. Durung mari iki ngomong iki. Ya apa? Wis gak nyembah sampean iki ya. Nyembah itu seperti ini, Bu. Yang asli. Disiapkan yang disembah dulu. Yang disembah ini disiapkan dulu. Siapkan hatinya melihat kepada yang disembah, baru takbiratul ikram. Allahu Akbar. Tahu yang disembah. Ini namanya nyembah. Kalau tidak tahu berarti abu bermain. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahu. Orang hidup seperti itu bermain. Masjid regane larang dikedulinan. Sopo? Sampean. Ya jempol ya teman-teman nih. Kekurangannya akeh kula teko pisan tok. Apa maneh meneh wis gak usah diundang kula, gak usah. Sampeyan hancur kabeh iki Islam. Nggih. Syahadat sampeyan durung mesti disyahadati, berarti gak sida Islam. Waliane Islam? Waliane Islam. Sampeyan delok sirane Gus Dur. Ngafirke wong liyane karo kafire awake dhewe. Sairane sinten? Wis Gus Dur ngene kesuwen. Yai daerah Tangger. Nggih. Sajane gak sopan mosok main takok nang Yai. Nggih, anjane kula sekani mangke. Lho Tangger wong iki sekecik iki mau. Nggih, nggih. Iki rati dalu wae metune alu kan iki. Oh nggih, dalu medale alu. Oh nggih. Wong ngene iki lho sumpek kowe. Dene wong Islam iki wau sing kula tampi panjenengan niku kula wau mangi wawasan tentang tafsir ya. Nggih. Wong urip iki gak diwajibno salat dhisik kan ya. Nggih. Kudune nglakoni siji iku syahadat. Nggih, syahadat. Ya, amarga dunya niki Allah niki nyiptakno makhluk niki wonten kalih ya ana lanang ana wadon. Nggih. Kula wau panjenengan sampun nikune bab masalah syahadat, bab masalah nikune Rasulullah niki kanjeng Nabi Muhammad. Nggih. Kula badhe lah supaya supados yang ekstrim ngeten iki cek tawaduk nang wong lanang sing wis duwe bojo amarga wis duwe gustine nggih sate wong wadon niku piye ya. Oh nggih. Iya, pertanyaane sampun? Sampun nggih. Sampun yo pertanyaane dene unine sadate wong wedok iku kepiye? Nggih. Nah, niku nek niku terus sadate bojone utawa garwane Rasulullah niku terus pundi utawa piye? Nah, niku pertanyaan kula. Cek apa? Cek wong wadon iki gak wani-wani karo bojone. Nggih. Nah, selama ini wong wedok iku padha telaku karo bojone amarga gak ngerti sadate. Lah, iki kula tampil sadate wong wedok iku piye? Nggih. Nggih, makaten nggih mawon Yai. Nggih. Matur nuwun mbok pilih bae iki takok nek jelas tauhide. Matur nuwun. Iki jenenge rahmat, Pak. Sing takon wong situk, sing ngrungokno wong akeh. Rahmatal lil alamin, ngrahmati wong sak alam kabeh. Mangkane keluarga kok gak enak uripe. Polane sadate gak bener. Ya apa ceritane? Nabi Muhammad bersahadat, Ibu Siti Khadijah bersahadat. Nabi Muhammad syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Bagaimana Ibu Siti Khadijah? Syahadatnya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Syahadat mutaakhirah untuk Ibu Siti Khadijah, syahadat mutawasito untuk Nabi Muhammad. Bagaimana kalau seperti itu? Makanya orang perempuan kalau sudah punya suami, taatnya kepada orang tua dialihkan taatnya kepada suami. Kepada orang tua ya tetap itu nomor 2. Yang pertama taatlah kepada suami. Makanya syahadat ini dibenarkan supaya betul-betul taat. Jangan-jangan lanange nempurno wedok nguyangno. Atau dibalik. Wedoke nempurno lanange nguyangno. Polane syahadate gak dibenahi. Nah, besok Bapak Ibu jangan ngaji hanya Selasa Kliwon seperti ini. Kalau bisa tiap minggu supaya ngerti Tuhan. Sebentar lagi saya khatamkan. Kalau Bapak Ibu tidak kebarang kerajaan sana, sebaiknya ngaji di rumah saja dengan wifi. Setel video saya dengan video itu adalah kuncinya Gus Umar Jenar. Nah setelah itu Bapak Ibu kalau sudah selesai dicatat supaya nanti syahadatnya benar sesuai dengan pertanyaan tersebut, penting itu. Jadi tapi melihat seperti ini Bu. Ini ibu-ibu, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini katakanlah Ibu Siti Khadijah lah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cek enak keluarganya. Zaman itu loh, Nabi Muhammad keluarganya harmonis, tidak pernah bertengkar sama Ibu Siti Khadijah karena syahadatnya adalah benar. Oleh karena itu Sayyidina Ali juga mendapat Siti Fatimah, dia adalah bimbingan Nabi Muhammad. Kalau syahadat harus benar. Seperti itu. Yang keduanya, barangkali ada pertanyaan. Atau waktunya sudah habis mungkin. Sudah habis. Sudah habis. Bapak Ibu, mohon maaf barangkali waktu ini terbatas karena saya nggak membawa jam, jadi nggak tahu. Untuk jamaah YouTube, untuk jamaah internet, termasuk TikTok, Instagram, Twitter, Facebook Live, dan Facebook Beranda. Mohon maaf pada malam hari ini saya ngaji sudah saya akhiri pada jam sekian. Insya Allah kita akan berjumpa pada waktu yang lain. Semoga apa yang saya terangkan bisa menjadi barokah dan manfaat. Dan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten pengaosan ingkang sampun dipun aturaken kalian Gus Umar sampun paripurna. Alhamdulillah niki wau 20 menit nggih sampean kemeng nggih. Sampean ngadeg mboten napa-napa. Langsung mawon niki langsung ndonga Mbah Wira nggih. Wong-wong cek mboten keplayu nggih. Niki ngaji temenan tapi wong-wong kedelep. Muga-muga manfaat nggih. Kula sebagai muqasimul auqat wonten ing dalem menika mbok menawi enten kasar-sari rembat kula nyuwun agungé pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Jaya-jaya Jayanti Kalsim Sambikala mekaring